Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemajuan Zian. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah, karena itu benar-benar lenyap setelah dokter peri kecil pergi. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, diam-diam menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa yang pertama saat ini bukanlah gadis yang baik dari dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan rasakan dengan jelas ketika dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim seekor burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara mendetail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar, tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya bahkan menyebabkan dia saat ini sedikit tergerak. Tak disangka lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis menjadi merah karena iri. Lagi pula, daya tarik bahan obat langka untuk alkemis tidak jauh lebih lemah dari formula obat dan kuali obat. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk mengejar semua magical beast di dalam lembah. Namun, Zian buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan akan melakukan retret. Magical beast ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan secara alami tidak memaksakan keinginannya karena Zian menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki magical beast ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang tidak sengaja memasuki lembah ini, magical beast ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiao Yan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan yang berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disulingnya cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yinggu tua dan 2 lainnya 3 pil Huang perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki pil Du Spirit. Semua ini tidak biasa. Pil obat. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiao Yan dari memurnikan pil. Xiao Yan juga telah menginstruksikan Zian dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Apalagi ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Zian tiba-tiba mulai meningkatkan pangkatnya, tempat ini akan mampu memberikan jaminan energi terbesar padanya. Wanita besar dan kecil mungkin telah menyetujui instruksi Xiao Yan dengan mulut mereka, tetapi Xiao Yan tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiao Yan yakin dengan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Douzong sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran Ma Jia tanpa lawan. Meskipun pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Oleh karena itu, meski mengetahui bahwa mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai,
Xiaoyan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas penyempurnaan pil yang sangat terbebani sehingga ekspresi alkemis biasa manapun akan pucat saat melihatnya. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Saat ini, banyak ramuan obat yang tertata rapi di atas panggung batu. Bahan obat ini semuanya disimpan di dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Xiaoyan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara dua pil obat, memperbaiki, pil roh du, sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Mihti Huang pil, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini. Tidak hanya dia berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, tapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil Huang perkasa, seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiaoyan memilih untuk terlebih dahulu memperbaiki pil roh du, setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah untuk diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiaoyan juga akan merasa sakit hati jika dia menyia-nyiakannya tanpa alasan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiaoyan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya ia memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi nyala api yang membara di dalamnya. Saat nyala api di dalam kuali obat semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini tentu saja tidak berdampak sedikit pun pada Xiaoyan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan ramuan obat disambar di antara keduanya. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah memberikan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi perbaikan sulit Xiaoyan kali ini telah resmi dimulai. Zian dan Medusa di dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiaoyan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring bertambahnya waktu yang digunakan Xiaoyan untuk memperbaiki pil, Zian, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih Magical Beast di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya menjadi sangat bosan. Di hari tertentu, dia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan Magical Beast Mountain ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta karun alam dengan energi padat, pandangan Zian setiap saat dilemparkan ke harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak Magical Beast bermata merah untuk mengejar mereka berdua dengan gila. Bermain-main dengan satu iblis betina besar dan satu kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu sunyi, berulang kali diisi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta karun alam mendarat di tangan Zian dengan aliran waktu.
Semua hal yang dia peroleh diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar Magical Beast yang kuat di pegunungan Magical Beast Mountain ini telah dikunjungi oleh Xian dan Medusa. Penjarahan yang hebat ini secara alami menyebabkan kemarahan semua orang. Pegunungan Magical Beast ini tidak kekurangan Magical Beast yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak Magical Beast yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian barisan luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan Magical Beast. Formasi dengan banyak Magical Beasts ini bertemu dengan Xian dan Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Xian dan Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan rasa mati rasa pada kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Xian dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan Magical Beast Mountain ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Xian dan Medusa. Para tentara bayaran yang berburu Magical Beast di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh semua orang menjadi sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang yang datang menyerbu seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa. Namun, untungnya Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebagai gantinya, dia membawa Xian dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua Magical Beast di ekornya barulah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Keduanya tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun keduanya tidak takut, kemungkinan Xiaoyan, yang sedang memurnikan pil, akan terganggu jika Magical Beast yang gila itu menemukan tempat ini. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu. Bahkan Xian hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan Magical Beast di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Xian terdiam. Jika kecelakaan terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Xian yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tetap di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang dikurangi. Secara bertahap, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Xian secara alami menyebabkan Medusa pucat karena syok. Namun, dia tidak memahami semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Xian. Namun, saat dia ragu apakah dia harus memanggil Xiaoyan keluar, Xian tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang membungkus tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik pangkat. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah pegunungan hijau yang subur. Kadang-kadang, ada Magical Beast berukuran besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba akan muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.